Baiklah, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Kinasi, di pembelajaran Bahasa Indonesia 28 Juli 2020. Hari ini Ibu akan memberi materi tentang struktur dan kaidah bahasa teks prosedur. Jika pertemuan sebelumnya kalian sudah menemukan contoh teks prosedur, hari ini Ibu akan memberikan materi struktur dan kaidah bahasa teks prosedur. Ibu mulai saja ya. Nah, di sini Ibu berikan contoh teks prosedur yang simpel saja ya. Cara membuat nasi goreng dadakan. Nah, ketika kita membuat teks prosedur, langkah awal agar teks prosedur kita menarik untuk orang lain yaitu dari judul ya. Judul yang tidak biasa atau judul yang yang unik itu akan membuat pembaca lebih tertarik atau lebih penasaran. Contohnya di sini ada nasi goreng dadakan. Apa dadakan? Digorengnya mendadak atau pesanannya mendadak atau gorengnya cepet-cepetan? Nah, itu akan membuat pembaca itu penasaran dengan judul itu. Nah, di sini cara membuat nasi goreng dadakan. Ada berikut adalah cara membuat nasi goreng dadakan bla 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 dan seterusnya ya. Kemudian ada mari kita mulai, bahan-bahan, ada 1 piring nasi dan seterusnya. Kemudian Ibu lanjutkan, di sini ada cara membuat. Cara membuatnya ada poin-poin 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Nah, bisa kalian baca nanti. Kemudian karena hari ini Ibu akan membicarakan atau memberi materi struktur dan kaidah bahasa, terlebih dahulu Ibu ingin memberikan pengertian dulu atau memberitahu kalian apa itu struktur dan apa itu kaidah bahasa. Nah, struktur Ibu menemukan di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid 5. Edisi 5. Nah, struktur itu pengertian ada 5 di situ. N, dan link. N itu artinya noun atau kata benda ya. Struktur, cara sesuatu disusun atau dibangun, atau susunan atau bangunan. Kemudian yang kedua, nah bisa kalian baca sendiri ya. Nah, sedangkan di sini ada kaidah. Kaidah itu bentuk tidak baku dari kaedah. Jadi, kaidah itu bentuk bakunya, kaedah bentuk tidak bakunya. Perlu kalian ingat juga nanti ya. Sedangkan kaidah di Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan atau dalil dalam matematika. Tapi dalam bahasa Indonesia itu aturan yang sudah pasti. Atau kalau kita membicarakan kaidah bahasa berarti aturan-aturan bahasa yang dipakai pada sebuah teks atau sebuah kalimat, sebuah paragraf dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, sekarang ke pengertian dulu. Pengertian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Di sini Ibu sudah berikan teks prosedur itu adalah sebuah tulisan yang berisikan tentang anjuran, tips atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu aktivitas mulai dari awal mengerjakan sampai selesai. Tentunya secara berurutan. Jika tidak dikerjakan secara berurutan namanya bukan teks prosedur ya. Nah, kemudian kita mulai saja. Struktur teks prosedur. Ibu persingkat saja ya. Intinya struktur atau pembangun teks prosedur itu sebenarnya ada 3. Yang pertama pengantar atau pembuka. Nah, bisa kita lihat di contohnya tadi. Nih,
Berikut cara bla 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 sampai di sini. Ini pembuka. Ya. Bisa dimengerti? Jadi yang di sini ini, nah ini adalah nomor 1 atau pembuka. Ya, baiklah. Kemudian struktur kedua apa? Di situ ada material. Kita kembali lagi ke contoh. Material nih, bahan-bahan ada. Nah, ini material ya. Atau bahan ya, sama. Material dengan bahan itu sama. Nah, kemudian yang ketiga apa? Langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah. Nah, kita di ini cara membuat. Ini bagian nomor 3 atau langkah-langkah. Nah, bisa dimengerti ya anak-anak sampai di sini? Saya kira ini masih dasar sekali ya. Nah, setelah kita mengetahui struktur atau susunan dari teks prosedur, kita ke kaidah bahasanya. Kaidah bahasanya di sini ada konjungsi temporal. Nah, ini ya konjungsi temporal. Apa konjungsi temporal? Ya, itu sebuah teks prosedur ya, memiliki kata penghubung di awal kalimat yang digunakan untuk menghubungkan proses antara langkah satu dengan langkah yang lainnya secara berurutan. Nah, kita lihat lagi di contoh. Sebentar. Oh, di ini. Di cara membuat. Nah, di cara membuat. Kemudian, di sini ada kemudian. Nah, ini yang dinamakan konjungsi temporal. Ya. Setelah merata. Nah, setelah ini juga konjungsi temporal. Apa konjungsi itu? Konjungsi adalah apa konjungsi? Nama lainnya kata hubung. Nah, kata hubung ini bisa menghubungkan apa? Kata hubung adalah kata yang menghubungkan ya. Kata hubung adalah kata yang menghubungkan apa saja? Antar kalimat, antar kata, bisa juga antar paragraf. Ya, paham? Nah, kata penghubung ada apa saja? Ada dan, ada tetapi, ada atau, ada kemudian, lalu, setelah itu. Nah, ini beberapa contoh kata hubung atau konjungsi. Nah, kita kembali lagi ke sini, kaidah bahasanya. Setelah kita ke konjungsi temporal, kita ke kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu apa? Kata kerja perintah atau kata perintah itu kata imperatif. Nama lainnya kata perintah. Atau ketika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu sesuai keinginan kita, itu namanya kita harus menggunakan kata imperatif. Kata lainnya itu kata perintah lah, kalimat perintah
ketika setelah menjadi kalimat. Sudah. Yang berikutnya, setelah ada konjungsi temporal dan kata kerja imperatif, di sini ada kata kerja material dan kata kerja tingkah laku. Apa kata kerja material? Sini ada kata kerja material. Nih, ya. Ini kata kerja material. Sebuah kata yang mengungkapkan sebuah tindakan seperti mengupas. Nah, kuncinya ada di sini, mengungkapkan sebuah tindakan. Sedangkan kata kerja tingkah laku adalah kata kerja yang mengungkapkan perbuatan, ya. Kata kuncinya ada di situ, antara material dan tingkah laku. Untuk mempermudah kalian juga, jadi kata kerja material itu yang berupa tindakan. Tidak hanya diangan-angan saja atau tidak hanya dipikirkan saja. Sedangkan yang tingkah laku ini kata kerja tetapi tidak dilakukan secara fisik, hanya secara pikiran saja atau angan-angan. Contohnya di sini menunggu, mempertahankan. Ya, menunggu, mempertahankan, mengamati. Di sini menunggu itu kalau hanya kata, contoh katanya saja kurang pas menurut saya. Ada berusaha. Nah, berusaha ini orang nggak akan tahu atau tidak terlihat secara kasat mata, ya. Nah, contoh lagi, berpikir. Berpikir itu, orang kalau berpikir itu kan diam, tidak melakukan sesuatu. Nah, itu yang dinamakan kata kerja tingkah laku. Jadi tidak dilakukan secara fisik. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai struktur dan kaidah bahasa teks prosedur. Nanti silakan kalian pelajari kembali apa yang telah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa tanyakan di grup Google Classroom, bisa, boleh. Nah, hari ini saya tidak memberikan tugas terlebih dahulu. Saya ingin kalian memahami terlebih dahulu tentang struktur dan kaidah bahasa teks prosedur. Nah, sekian dari saya. Semoga kalian tetap sehat, jaga pola makan, istirahat yang cukup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.